Bismillahirrahmanirrahim. Apa urgensinya atau kedudukan khusyuk di dalam sholat itu? Tentunya urgensinya khusyuk dalam salat. Khusyuk dalam salat seperti ruh dalam jasad. Artinya bagaimana kita bisa bayangkan ada jasad tanpa ruh, demikianlah seperti salat tanpa khusyuk. Oleh karenanya para ulama telah menjelaskan bahwasanya sekadar orang khusyuk dalam salatnya, sekadar itulah dia mendapatkan pahala. Artinya kalau dalam salatnya ternyata dia tidak ada khusyuknya sama sekali, maka pahalanya akan hilang. Pahalanya akan hilang. Adapun orang yang bisa khusyuk, maka dia akan mendapatkan pahala yang luar biasa. Dalam satu hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, "Man tawadda'a nahwa wudu'i hadza, thumma shalla rak'ataini la yuhadditsu fihi ma nafsahu, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi." Hadis riwayat Imam Bukhari. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang berwudu dengan tata cara wuduku, kemudian dia salat 2 rakaat. Setelah berwudu dengan tata cara wudu Nabi, kemudian dia salat 2 rakaat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yuhadditsu fihi ma nafsahu, dia tidak mengajak jiwanya berbicara. Artinya apa? Dia tidak mengajak jiwanya berbicara tentang dunia, tetapi dia khusyuk, benar-benar yang dipikir adalah akhirat. Apa ganjarannya? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, maka akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Kita semua ingin diampuni dosa-dosa kita. Di antara cara untuk diampuni dosa-dosa kita ada khusyuk. 2 rakaat yang dikerjakan dengan khusyuk, ya, maka akan mengampuni dosa-dosa kita yang telah lalu. Oleh karenanya, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menyebutkan, bisa jadi 2 orang salat di saf yang sama, berdampingan, ya, akan tapi pahala di antara keduanya seperti langit dan bumi. Kenapa satunya khusyuk, satunya tidak? Oleh karena bisa jadi seorang gayanya sama, gaya salatnya sama, sunnah-sunnah yang zahir sama, tapi tatkala dalam hatinya berbeda, maka pahalanya akan berbeda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada intinya bisa dikatakan harus khusyuk supaya Nah kalau begitu Ustaz, tolong antum sampaikan Ustaz, beritahu ana bagaimana kiat-kiat atau tips-tips supaya sholat kita ini bisa khusyuk Ustaz. Ya. Tentunya kita tahu bahwasanya khusyuk dalam sholat perkara yang sangat penting, dan seorang harus berusaha meraih kekhusyuan. Dia harus berusaha, ya, melatih dirinya agar bisa meraih kekhusyuan. Namun seperti kita ketahui, meraih kekhusyuan dalam sholat bukanlah perkara yang mudah, perkara yang perlu perjuangan. Di antara kiat-kiat yang disebut oleh para ulama adalah kita memiliki sifat ihsan tatkala kita salat. Ihsan sebagaimana perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Anta ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yara." Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah, dan jika engkau tidak bisa melihat Allah, maka yakinlah Allah melihatmu. Seorang tatkala dia ihsan, dia merasa sedang salat, Allah melihat dia, bukan hanya melihat, ya, perbuatannya, bukan hanya melihat gerak-gerak salatnya, bahkan hatinya pun dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tawakkal 'alal 'azizir rahim alladzi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin." Ya, bertawakal engkau kepada Allah Subhanahu wa taala alladzi yaraka hina taqum, yang melihat engkau tatkala engkau berdiri, wa taqallubaka fis sajidin, tatkala engkau sujud bersama orang yang sujud pun Allah melihat. Kita tatkala tatkala salat, kita yakin Allah melihat kita dan Allah sedang menilai kita. Alam ya'lam bi anna Allah yara, tidakkah dia mengetahui Allah sedang melihat? Bahkan Allah melihat isi hati kita. Ya, wa ma tukhfis sudur, Allah melihat apa yang disembunyikan oleh dada kita. Kita sedang dalam hati kita sedang memikirkan dunia, Allah tahu. Meskipun kita Allahu Akbar, meskipun orang melihat kita semuanya sedang melihat ke arah sujud, seakan-akan kita khusyuk tapi hati kita melayang kemana-mana, Allah tahu. Apakah kita tidak malu tatkala Allah melihat Allah sedang berhadapan dengan kita sedang berhadapan dengan Allah tapi hati kita kemana-mana? Tentunya kita malu. Kita tidak beradab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena tatkala kita menghadirkan sifat ihsan, bahwasanya Allah melihat kita akan bisa lebih mudah untuk khusyuk. Allah mengetahui gerak-gerik hati kita, Allah mengetahui apa yang dibincangkan oleh hati kita. Ini sangat mudah mengantarkan seorang dalam khusyuk. Lihatlah, kalau ada orang sholat, kemudian dia tahu bahwasanya ada kamera yang menyuting dia, dan dia tahu bahwasanya kamera ini akan melive-kan sholatnya diputar di channel-channel televisi. Bagaimana kira-kira khusyuknya dia? Dia akan khusyuk luar biasa. Penampilannya sangat oke, Allahu Akbarnya mantap. Kenapa? Dia tahu orang semua sedang melihat dia. Sekarang, rubah cara pola berpikir demikian. Yakinlah bahwasanya Allah sedang melihat apa yang sedang dia lakukan. Oleh karenanya, tatkala dia meyakini Allah melihat dia, maka dia akan lebih mudah untuk khusyuk. Di antara kiat-kiat Bang Dung untuk bisa meraih kekhusyuan, itu di antaranya berusaha memahami apa yang sering kita baca. Oleh karenanya penting. Orang mengatakan, berbeda antara orang baca surat, dia yang sekedar baca terjemahannya, itu sudah berbeda dengan orang yang tidak baca terjemahannya. Beda. Dia tahu terjemahannya lebih khusyuk. Berbeda lagi orang yang baca tafsirnya, meskipun tafsir ringkas. Dia baca Al-Fatihah, dia baca terjemahannya, sudah berbeda dengan tatkala tidak tahu terjemahannya. Berbeda lagi orang baca Al-Fatihah, baca tafsiran ringkasnya.
Alhamdulillah alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Iya, karena dia baca tafsirannya ini akan lebih khusyuk dalam salatnya. Dia tahu apa yang dia ucapkan tatkala sedang, terutama surat yang sering dia baca atau zikir-zikir yang sering dia baca. Ya, nah, ini akan menjadikan dia lebih khusyuk dalam salatnya, mengerti apa yang dia ucapkan, karena seorang tatkala salat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa innahu yunaji rabbahu, dia sedang bermunajat, sedang berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya dia mengerti apa yang dia ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya Bang Dung juga yang bisa mempermudah orang untuk khusyuk, yaitu menjauhi kemaksiatan. Menjauhi kemaksiatan. Sungguhnya kemaksiatan itu memberi pengaruh dalam hati kita. Seorang yang tatkala di luar salat dia mengumbar pandangannya, dia menggibah orang lain, ya hatinya menjadi keras. Hatinya menjadi keras, dia tidak peduli dengan orang lain, menyakiti hati orang lain, bermaksiat kepada orang lain, menzalimi orang lain, maka hatinya akan menjadi keras. Bukankah setiap kita melakukan maksiat maka nukitat fi qulubina nuqtatas sauda, maka dalam hati kita diberi titik-titik hitam. Semakin banyak maksiat yang kita lakukan, semakin hitam hati kita. Alhamdulillahi rabbil alamin.